Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membahas tentang surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini tergolong surat Madaniyah. Meskipun turunnya itu di Mekah. Turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada di Mekah. Lokasi turunnya memang di Mekah, tapi tergolong Madaniyah karena periode dakwah beliau itu periode Madinah. Ternyata pengaruh waktu, penamaan waktu itu lebih kuat dibanding dengan penamaan tempat. Sama dengan sorof ya. Itu kan segotnya jam zaman dulu baru isi makan. Seperti itu. Baik. Lalu kemudian kita lanjut nanti dengan surat Al-Lahab. Ada juga yang menamai dengan surat Al-Masad. Kalau ini tergolong surat Makkiyah karena turun di Mekah pada periode Mekah. Monggo Ustaz Sonib untuk mengawali bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nalikane tumeka apa nasrullahi pitulungane Allah taala wal fathu lan kebukae negara Mekkah wa ra'aita lan weruh sapa sira annasa ing manungsa yadkhuluna kang mlebu sapa annas fi dinillahi ing dalam agamane Allah Ta'ala afwajan hali berbondong-bondong fasabbih moko nyucikno sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran ira wastaghfirhu lan nyuwono ngapura sapa sira ing Allah Ta'ala innahu satuhune Allah Ta'ala iku kana ono sapa Allah Ta'ala iku tawwaban akeh ngapurane. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat cilaka apa yada Abi Lahabin tangan lorone Abi Lahab wa tabba lan cilaka sapa Abu Lahab ma aghna
ora nyugihake anhu saking Abu Lahab apa maluhu bandane Abu Lahab wa malan barang kasabah kang nyabutake sapa Abu Lahab ing ma kasabah kang nyambut gawe sapa Abu Lahab ing ma sayasla bakal anjegur sapa Abi Lahab naron ing neraka dzata lahabin kang anduwenih mulat-mulat wa mraatuhu lan bojone Abi Lahab hammalatal hatab hale anggendong kayu iku fi jidiha tetep ing dalem guluneh imro'ah hablun utawi tampar mim masadin saking lulup saking kulub al-ayah sadaqallahul azim. Dua surat yang berjauhan jarak turunnya juga berjauhan topik bahasannya. Meskipun kalau kita hubung-hubungkan ya pasti ada. Pertolongan An-Nasr itu pasti tidak lepas dari perjuangan dan tiap perjuangan pasti ada rintangan. Nah ini surat An-Nasr kemudian diikuti dengan surat Al-Lahab seolah-olah mengisyaratkan bahwa pertolongan itu akan ada dan disertai dengan ujian. Salah satu ujiannya Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Terkait dengan surat An-Nasr ini, para ulama sepakat bahwa surat ini turun ketika Nabi Haji Wada. Ketika itu terjadi penaklukan kota Mekah. Kota Mekah betul-betul tunduk kepada Nabi Muhammad. Seluruh tokoh-tokoh kota Mekah, hanya beberapa gelintir saja yang tidak mau masuk Islam. Berbondong-bondong masuk Mekah. Pada waktu itu Nabi melakukan Haji Wada, kemudian melakukan penghancuran terhadap patung-patung sesembahan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya tidak kurang dari 360 patung. Itu dihancurkan semua. Sambil meneriakkan Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yaitu bukti janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Al-fathu, fatah ini kan dibuka. Para ulama menafsirkan fatah dengan kemenangan. Kalau masih kalah itu tertutup, mughlaq. Tertutup, terkunci, itu masih belum bisa masuk, mughlaq. Lah, kalau sudah menang fatah, bukan ghalib. Kalau pendekar pagar nusa itu kan semboyannya la ghalibah illa billah. Itu beda. Semboyannya pendekar pakai kata-kata ghalabah. Ghalabah itu mengungguli. Tapi kita lihat di surat ini ada istilah Al-Fatah, maka terkenal dengan istilah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Saat itu Nabi Muhammad membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada semua orang untuk masuk Islam tanpa ada pembalasan. Yang dulu pernah menyakiti, pernah menghambat, bahkan pernah mengancam bunuh pada Nabi Muhammad. Yang dulu peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, para kafir Quraisy itu sangat merugikan umat Islam. Tapi ketika datang waktunya Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW mengampuni dengan kata-kata beliau yang sangat terkenal, al-yaum
antum at-tulaqa. Hari ini kalian adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak punya salah kepadaku. Meskipun dulu banyak yang bermusuhan, memusuhi dan merugikan diriku dan Islam. Antum at-tulaqa. Maka orang-orang yang masuk periode ini disebut at-tulaqa. Nah, ketika mengalami masa kejayaan seperti itu, Al-Quran mengajarkan fasabbih bihamdi rabbika. Ketika meraih kemenangan, meraih pertolongan, jangan kemudian jumowo, bangga diri, membusukkan dada, tapi kembalikan kepada Allah dengan bertasbih dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa wastaghfir, bacalah istighfar. Justru malah disuruh baca istighfar. Ini 3 hal ini. Ya, memuji Allah, mensucikan Allah dan baca istighfar. Itu saat kita meraih kemenangan apapun. Kadang kita diwisuda, kadang kita dapat promosi jabatan, diterima kerja. Ya, kita lakukan 3 hal ini. Baca tasbih, memuji pada Allah dan beristighfar. Ya. Innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima taubat. Lah, kemudian surat ini, surat An-Nasr disambung dengan surat Al-Lahab. Seolah-olah Allah memberikan isyarat bahwa ketika ada dari kita yang mengalami kemenangan, meraih kesuksesan, mencapai hasil gemilang, jangan dilihat saat ininya, jangan dilihat saat dia sukses berada di puncak karir, di puncak pencapaian, tapi tengok ke belakang. Betapa berat perjuangannya. Banyak dari kita yang kadang-kadang inginnya itu jalan pintas, kepingin sukses, kepingin mencapai prestasi yang diraih orang lain, tapi tidak mau menempuh jalan yang dilalui oleh orang yang kita ingini kesuksesannya. Ingin titel doktor, profesor doktor, tapi tidak mau kuliah, atau kuliah abal-abal. Lah ini kan tidak cocok dengan sunnatullah. Nah, Quran ini mengisyaratkan surat An-Nasr digandeng atau dirangkai dengan surat Al-Lahab. Coba, Rasulullah sudah mencapai prestasi gemilang. Di penghujung usianya beliau mencapai hasil dakwah yang luar biasa, sehingga orang-orang kafir yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam berbondong-bondong. Nah, jangan lupa dulu itu berdarah-darah, dulu itu perjuangannya berat. Salah satunya yaitu dari Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza, ya, bin Abdul Muthalib. Pamannya sendiri itu selalu ngerecoki dakwah. Nabi kalau dakwah kemana-mana ngajak masuk Islam, lalu di belakangnya itu Abu Lahab buntuti. Bohong itu, bohong, jangan ikut. Itu ngarang itu. Selalu begitu. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi dengan terang-terangan, Nabi naik ke Jabal Qubais, lalu memanggil warga Mekah. Dengan lantang Nabi mengajak masuk Islam. Ya. Lalu dikomentari sama Abu Lahab, tabban ya Muhammad
alihada ijtama'tana, kamu celaka Muhammad, apakah urusan seperti ini kamu manggil-manggil kami warga Mekah? Maka saat itu Allah membalas, bukan Nabi Muhammad yang celaka, justru Abu Lahab lah yang celaka. Dibalas tabbat yada Abi Lahab. Nah, ada yang menarik ini, kenapa kok pakai lafaz tabbat? Kok dimuannaskan? Ya, wallahu alam ya. Allah yang mempunyai kalam, beliau Allah yang tahu rahasianya. Tapi paling tidak dengan memuannaskan ini kan, kalau muannas itu menurut orang Arab, perempuan itu lebih rendah, ya. Lebih rendah daripada mudzakkar. Li zakari mislu hadil unsaya, menurut orang Arab. Nah, maka dibuat lafaz yang merendahkan Abu Lahab, dibuat tabat yada Abi Lahab itu. Ma aghna anhu malu makasab. Abu Lahab ini pengrecok dakwah, pengganggu dakwah. Ya. Merasa dirinya hebat karena ada harta dari leluhurnya, karena punya aset. Itu semua tidak ada gunanya di hadapan Allah. Jangankan di akhirat, di dunia saja tidak ada gunanya. Buktinya Abu Lahab mati dalam keadaan penyakitan, penyakit kudis, kurap, tidak ada obatnya. Mati dengan terhina, tanpa ada penghormatan dari orang lain. Itu di dunia ditampakkan kehinaannya. Di akhirat Allah menegaskan, sayasla naron dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka dengan apinya yang meluap-luap. Bersama istrinya. Istrinya juga begitu. Ya, lidahnya lidah beracun. Kemana-mana menebar fitnah, kemana-mana menebar caci maki, ujaran kebencian, gitu. Dan diberi predikat yang tidak kalah menghinakan, hammalatal hatab. Pekerjaannya apa? Wong cuma menjinjing kayu bakar ke sana kemari. Itu kan hinaan itu. Atasnya dodol kayu wae, adek sombong. Dodol kayu bakar. Ya memang seperti itu pekerjaannya. Di samping ada kiasannya. Kayu bakar itu kan kayu fitnah. Memang secara nyata pekerjaannya jualan kayu bakar, dan secara kiasan dia itu tukang bakar fitnah, tukang adu-adu. Fiji dia hablum mim masad, di punggungnya atau di lehernya ada tali yang menjadi cantolannya keranjang untuk kayu bakar itu. Demikian remeh, ya, tapi caci maki, merasa hebat. Nah, ini hikmah dua surat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari keduanya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.